Sebelumnya di Interaksi. Jadi literally mulai dari bawah, saya mulai dari nol belajar, nggak dapet kesempatan begitu aja, harus buktikan. Pertama-tama kita harus percaya dulu, ini pandemi ini sementara atau selamanya. Itu sangat sementara, tapi sementaranya bisa 1 tahun, bisa 1,5 tahun. Itu kita nggak tahu. 2002 MD was born. Dengan kondisi orang bilang what the meaning di MD. Sampai sekarang saya yakin nih banyak teman-teman bahkan ya siapapun lah kalau MD apa sih namanya? Tadinya mau namanya multidimensi. Oh, multidimensi. Tadinya PT-nya multidimensi, hampir kita mau. Terus saya bilang enggak lah, orang kita ini orang Indonesia tuh sering disingkatin semua. PIM Pondok Indah Mall jadi PIM, Plaza Indonesia PI, Kartika Chandra KC. Jadi saya bilang nanti disingkat lagi. Udah deh bikin MD. Jadi benar-benar di planning supaya nggak bisa disingkat lagi namanya. Dan MD itu keren. Kebetulan Manoj Damu juga. Jadi mulainya tuh nggak ada. Oh, Manoj Damu, oke. Jadi akte di perusahaan itu PT MD Entertainment, PT MD Pictures, PT MD Music, semuanya MD. Jadi nggak ada multidimensi atau nggak ada bau-bau. Kalau from komunikasi orang branding kan ada suatu soul di sana. Apa MD itu sebenarnya? Ya soulnya kuat. Kalau misalnya gini, PT DM nggak asik, nggak tahu MD itu pas brandingnya 2 huruf 1 kata. Karena saya pikir reminder itu penting. Saya tahu orang kita selalu disingkat. Yuk ke MD. Jadi brandingnya lebih mudah. Dan ingatnya gampang. Everything is about branding. Oh ya, correct. So I feel that's very important. Ini banyak banget ya film yang sudah diciptakan. Yang paling berkesan bagi seorang Manoj Punjabi apa sih? Banyak ya. Yang pertama pasti yang sukses pertama Ayat Cinta itu adalah obsesi saya dari awal dengar ceritanya aja. Wah, gua tuh suka banget itu. I think that was my classic movie. My first time juga jatuh cinta film Indonesia deh. Saya kira Ayat Cinta benar-benar saya dapat selain untung monetary gain-nya, tapi value yang MD dapat, value yang saya dapat itu luar biasa. Ada unsur religinya. Drama, love value-nya gawat. Value. Jadi ini 3 kombinasi dan dinonton orang antri, orang sampai wah, istilah saya dapat doa, dapat doa dari masyarakat untuk buat film itu. Pertama image gue tuh yang selalu bicara tentang production film dari MD yang selalu stripping sinetron. Ketika bikin movie dengan kualitas gitu, bikin orang terjawab semua bahwa you are memang filmmaker yang paling dahsyat. Itu yang gue rasain, bro. Benar. Dan dalam berkarya ini ada yang menarik dari seorang Manoj Punjabi ini. Yang gue tahu ada orang ya fokusnya ketika pasarnya bagus. Akhirnya dia bikin yang gitu aja monoton. Kita bicara aja deh tentang sinetron gitu. Pasti kalau udah main nyaman di situ. Tapi lo bikin ini kualitas, ini sesuai pasar. Nah orang berpikir nggak bisa satu sebenarnya. Pandang lo gimana tuh? Oh, saya pandang bisa karena gini, saya percaya awal-awal kita dengerin pasar. Nanti udah ngerti pasar maunya apa, baru kita bilang, sekarang lu denger gue lo. Gue mau kasih lu ini. Sajiannya beda. Kalau kita hanya dengar pasar melulu, kita jadi budak pasar. Saya nggak mau jadi budak orang. Orang harus apresiasi produk kita, tapi balik lagi gini. Orang kita paling suka makan apa? Nasi. Jadi elemen nasi itu beda. Mau ngomong masakan Padang ayam goreng nasi goreng tapi kan sajiannya bisa beda. Kita bisa jual packagingnya lebih bagus lagi. Nggak harus masakan Padang di restoran tertentu, bisa di high end juga. Itu masalah packaging, masalah kasih flavor yang beda. Itu zaman dulu. Zaman sekarang udah lebih wide lagi. Udah not only about rice tapi lebih luas lagi. Dan banyak PH-PH menjadi situasi seperti itu. Soalnya misalnya Danur lo meledak. Ya udah, yang mau ikut dan akhirnya apa? Dan mau coba-coba barang murah. Hancur. Clear. Karena orang tahu kualitas apa.
mulai belajar dan saya nggak berhenti di situ. Saya kalau masalah kualitas sound, kita udah mulai Dolby Atmos. Punya fasilitas sekarang di Indonesia sound stage yang Dolby Atmos. Jadi hal-hal begitu kan naikkan kualitas dulu. Betul. Dan kita nggak bisa juga bohong hari ini saja. Ini gue harus cerita juga bahwa sinetron Indonesia, kita ambil TV ya, sinetron Indonesia itu jelek dan komen netizennya, aduh hancur banget deh. Nggak ada yang bikin appreciate terhadap sinetron. Ya, kalau saya lihat, kadang-kadang mereka mungkin nggak nonton. Nah ini menjadi masalah. Nah, kalau saya bilang gini ya, kalau saya sudah nggak anggap begini, lebih bahwa pertama, never judge a book by its cover. Itu penting sekali. Kita nilai hanya lihat sekilas, kita udah jadi profesor. Nggak bisa. Kualitas kalau kita harus bisa objektif juga untuk lihat kepentingan market mau apa, terus sesuaikan. Nggak gampang dicampur kualitas dan idealis dan maunya market. Kegagalan terbesar apa? Biar tahu nih teman-teman, bagaimana seorang Manoj Punjabi juga pernah gagal. Kegagalan terbesar apa yang pernah banyak dari fase? Kalau ngomong balik lagi, saya selalu anggap kegagalan saya lebih balik lagi. Saya anggap kegagalan itu proses atau ada hikmahnya. Kalau ngomong kegagalan gini, mungkin waktu saya mulai MD itu kan udah divonis wah ini pasti gagal. Itu karyawan mulai pertama berapa waktu itu? Saya waktu itu mulai karyawan kita di BIJ Virtual Office. Virtual Office? Virtual Office 5 orang. Ini kita besar ya ruangan ini. Mungkin seperapatnya juga tidak ada. Kita duduk dari mungkin berapa? 4 kali 4 meter kantor. 4 kali 5, 20 meter persegi kantor kami. Tapi sewa ada meeting room, ada lain-lain. 2 bulan saya di sana. Pindah tempat. Akhirnya bangun di Tanah Abang. Jadi pertama saya udah maunya do or die. Biasa permulaannya kan orang mau coba-coba. Ya kita coba deh di ruko sewa. Bisnis ini memang perlu infrastruktur yang besar. Kalau mau sinetron khususnya. Apalagi sebayangan saya mau ada banyak tuh. Tapi kan mulai dari satu dulu. Jadi itu yang resiko terbesar adalah kita bisa sukses nggak. Dan 5 orang akhirnya sampai ke hari ini. Dan hari ini kita juga bahagia. Gue termasuk orang yang ikutlah dalam memahami industri film berkat sama Pak Manoj gitu kan. Jadi dalam kondisi ini ternyata banyak film kita yang udah box office rata-rata. Dan ini membuat industri ini bertumbuh. Nah, Manoj Punjabi melihat situasi ini seperti apa? Saya sangat setuju. Sekarang pemainnya sekarang lebih pintar-pintar semua. Jadi kami beradu sama PH-PH lain yang pintar-pintar juga. Dulu mungkin ada berapa yang bisa buat produk baik. Sekarang udah lebih luas lagi. Sekarang bisa ada 10, 12, 15 production house yang bisa membuat kualitas. Dulu mungkin 4 atau 5. Nah, tapi yang produktif mungkin 7, 8 yang bikin lebih dari 5 film dan mencapai box office ya. Mayoritas nggak mungkin semuanya itu. Jadi saya kira industri ini bisa lebih berkembang kalau playersnya banyak, pemainnya lebih banyak. Iya. Berani buat okay. produk yang mahal, yang berkualitas. Mahal kan bukan harus keluar 50 miliar karena marketnya nggak seluas itu. Yeah. Tapi kan mahal dari segi kualitas. Kalau boleh cerita sejarah ini, siapa sih yang menjadi role model seorang Manoj Punjabi? Mungkin orang juga pengen tahu nih. Yeah. Jadi setiap everybody ini kan punya ini ya, bro. Kalau ngomong role model, kalau dari dunia dan juga mentor lah sekalian mentor, kan. Kalau ngomong mentor saya pasti dari ayah saya mendidik saya. Saya bisa beda, tapi saya belajar banyak dari ayah saya. Kita pribadi yang sangat beda. Jadi itu yang selalu menarik. Dia selalu beda. Tapi gimana saya beda ide, gagal ini. Saya A, dia B, dia B, saya A. Gitu. Gimana bisa belajar dari sana yang pasti. Dan kalau ngomong tokoh yang saya belajar adalah
B.J. Habibie. Oh, almarhum. Saya belajar banyak dari beliau. Kenal beliau dari 2007, tapi jadi dekat setelah 2010 meninggalnya Ibu Ainun. Jadi dari sana saya belajar cara lihat dunianya beda. Saya nggak tahu, belajar bukan hanya bisnis, tapi ya many things I think. And inspiratif tokoh saya selalu Steven Spielberg. Steven Spielberg, oke. Ya, jadi dari Jaws ke E.T. ke Indiana Jones ke Poltergeist ke Jurassic Park ke Schindler's List. Jadi bisa hafal semua. hafal dan Bener, ini baru ini role model ini. Variasinya beda terus, ya. Jadi dia bisa jadi good producer, bisa jadi director, dan apa ya? Saya kira itu sesuatu yang keren ya, dan bisa a net worth of berapa? $3 billion. Ya, jadi itu hebat tuh dari seorang filmmaker, jarang-jarang yang bisa sesukses itu. Jadi itu jadi inspirasi saya, yang tokoh inspiratif yang saya lihat banyak. Dan selalu di bidang saya percaya kita kan everyday learn something new. Jadi setiap hari saya merasa nggak ada yang profesor di bidang ini. Nggak ada. Harus ya. update dan belajar setiap hari tanpa sadar. Jadi kita tiap hari itu ada kesalahan baru yang kita buat. Tapi kan bukan takut, malah jadi tantangan balik dari kesalahan itu. Bro, ada orang selalu bicara, hari ini gue juga merasakan lah, bahwa drama Korea itu memang dahsyat. Jadi seolah kontennya itu benar-benar membuat orang nggak bisa bantah hari ini. Termasuk gue sendiri kemarin kan nggak terjebak ya. And then kita lihat kemarin dia dapat apresiasi di Oscar. Artinya Parasit membuat mungkin nggak kunyu-kunyu hadir begitu, tapi ada bunga-bunga dengan begitu banyak serial yang sudah membuat dia tuh berdengung. Apa sih yang menjadi kekuatan? Kalau saya lihat, pertama adalah pemerintah. Pemerintah mendukung. Awal-awal 90 terpuruknya juga industri Korea Selatan, industri filmnya. Hancur juga ke Indonesia. Tapi pemerintah dukung. Cara dukung, saya nggak mau bahas secara detail. Bukan duit loh, cara dukung. Bukan hanya bantu dana, bukan. Karena gini, saya percaya Amerika, dia bisa bikin dua hal yang jago. Apa? Senjata dan film. Dan dua-duanya itu senjata. Satu senjata ampuh. Mungkin Korea Selatan sadar bahwa film ini membawa Korea tuh kemana. Kita orang Indonesia, kita semua menghargai nonton drama seri Korea. Filmnya Parasite yang dapat Oscar. Itu kan branding. Mungkin Parasite untung 2 kali lipat karena dapat Oscar. Tapi after effect-nya yang sangat penting. Jadi kalau untuk kita masuk ke Oscar hal begitu, itu kan biaya promosi, marketing, campaign-nya itu penting sekali. Harus ada awareness. Kalau kita nggak diperhatian dunia ini, ya susah. Total dunia industri film, box office semua termasuk Amerika hampir 50 miliar, 50 billion dollars. Di Amerika 10 billion dollars kurang lebih revenue. China 10 billion dollars, sisanya dunia lain. 30, about 50, 45, 50 lah katanya kurang lebih. Nah, itu bukan industri yang super besar, gitu ya? Tapi sangat dibutuhkan karena film. Karena ada bioskop, mall bisa hidup. Maksudnya kontribusi besar. Kenapa? Pengunjung dibawa ke rumah, nonton di TV, jadi viral, jadi bisa mempengaruhi budaya. Nah, itu Korea manfaatin hal ini. The government lakukan itu. Udah pasti. Kalau mau besar, nggak mungkin kita sendiri. Tapi bisa aja MD Lone Ranger, lain-lain Lone Ranger. Kita bisa tapi kita lama. Lama dan nggak mungkin bisa jadi industri. Nggak mungkin bisa jadi diperhatiin dunia, nggak. Harus ada dukungan. Cara dukungannya relatif. Apa saya nggak tahu. Support bahwa film Indonesia jadi kebanggaan. Ini hanya beberapa masyarakat kita lebih menghargai daripada pemerintah. Nggak cukup.
The government membuat ekosistem harus itu membuat berjalan ekosistem atau support ekosistem. Support ekosistemnya. Beda kan, balik lagi saya bilang, bukan dana atau duit yang kita perlu, bukan, karena kita jangan dikasih duit juga nanti bikin produk hancur jadi kepentingan yang nggak sehat. Betul. Tapi kalau kita bisa bantu ekosistem, why not? Upin Ipin dibantunya gila-gilaan sama pemerintah. Kayak Adit Sopodjarwo kan punya potensi ya. Ketika disupport, gue baru mau cerita nih masalah animasi. Adit Sopodjarwo. Dan pernah juga dapat apresiasi KPI dari Anda, saya terima. Dan juga, karena gini, ini masa depan kan. Animasi ini, semua orang udah bicara itu. Dan MD berani untuk itu. Dan gue happy, karena orang meragu. Lebih baik gue impor, gue interpreter subtitle di sini selesai. Tapi apa yang membuat MD waktu kita mulai buat Adit Sopodjarwo itu saya pengen punya animasi, panggil orang kerja sama, partner, itu saya keluarin hampir 50 miliar. Saya per bulan gajinya 500 orang 3 miliar. Penghasilannya hanya 1 miliar. Bayangkan MD subsidi 2 miliar sampai 1 tahun, 1,5 tahun saya nggak kuat. Harus rubah strategi. 500 orang jadi 70 orang, pindah ke kantor ini, Lone Ranger. efisien, Lone Ranger. Akhirnya masih bisa selamat. Tapi udah balik modal belum untuk animasi. Tapi saya yakin. Tapi gue happy ketika itu muncul Adit Sopodjarwo, 25% sharing rate-nya loh. Oh yes. Dan orang beranggapan ini nggak ada yang nonton lah, apalah dibanding. Tapi apa yang terjadi bro? Itu. Nah, terus gimana tuh Pak? Ya, kalau bagi saya lihatnya dukungan lagi yang dibutuhkan. Kalau pemerintah bisa karakter Adit ini dihidupkan, dipromosikan, itu kan jadi value. Bukan hanya Adit, mau apapun, terserah. Animator, saya bilang apapun. Apapun. Yang punya potensi. Yang sudah ada, kadang kan kita kalau punya, ini kan kayak anak lahir. Bisa lihat, ini punya potensi nih. Ayo diangkat, diorbitkan. Balik lagi, jangan didanain untuk semudah itu. Value-nya kan bisa di-create. Bisa barter, bisa dapat sesuatu. Dan Indonesia bisa itu orang-orangnya ya. Sangat kreatif orang kita ini. Orang kita sangat kreatif di Jogja, di Malang. Banyak sekali animator-animator yang kita kerja sama. Pak, ini kalau lihat roadmap MD, semuanya udah kejejak stepstone-nya ya. Udah kecapai semua. Manas Punjabi, apalagi Pak? Belum kecapai semua, masih banyak. Masih banyak yang masih banyak? Masih. Saya udah masuk ke Hollywood buat film di Amerika, masih low budget. Tapi saya masih ada strategi untuk tembus dunianya gimana. Secara market, jadi nggak secara produk. Punya formula. Nggak ada satu film, masuk nominasi atau masuk apresiasi festival, udah itu satu. Saya mau tembus dunia jadi saya create business plan. Nah itu belum. Dan di sini mission saya sekarang, saya mau sukses di OTT. Anda kan tadi ngomong, udah sinetron, udah film, sinetron, udah film, animasi. Sekarang digital series, Digitron. Istilah baru Digitron. Itu yang menjadi ini ya. Digital series ini, istilah adalah Digitron. Ini adalah kata-kata saya. Digitron akan jalan. Digital sinetron. Oke. Ini nggak kerasa udah begitu banyak kita urai. Tapi ingin saya mendalami sebenarnya seorang Manoj Punjabi. Tapi inilah yang mungkin bisa kita bagi value bagi semuanya. Pak, kalau boleh ini bro, bisa sharing mungkin agak panjang ke teman-teman ini sebagai closing juga. Ini banyak orang ya kita lihat over the top muncul baru. Muncul YouTuber lah ya kan. Muncul konten kreator. Dan sekarang juga rame-rame itu. Siapa yang ngatur katanya kan dan sebagainya. Tapi dalam kondisi ini juga muncul artis-artis baru. Dengan fenomena ini apa yang anak muda harus lakukan? Silakan sebagai. Kalau saya lihatnya yang muda-muda yang mau masuk ke dunia kreatif, yang mau jadi mau buat produk, mau apa, ini kesempatannya. Bisa channel dari YouTube,
pasti paling mudah, siapapun bisa upload programnya through YouTube. Tapi kan untuk jadi terkenal itu yang jadi challenge. Jadi filosofi saya never give up, bikin terus yang kita mau. Ini dunianya udah disruptif sekarang, ya. Dengan disruption model ini untuk jadi sesuatu lebih mudah. Yang orang tidak pikirkan bisa terjadi tahun lalu atau sebelumnya, sekarang bisa terjadi. Bagi saya, ya persisten, konsisten, never give up, jalankan terus apa yang kita percaya. Apapun yang kita jago, itu yang kita fokus. Jangan mau coba jadi diri orang lain. Karena saya nggak bisa jadi Anda nggak bisa jadi saya. Anda fokusnya, jagonya di mana, itu dulu. Kalau sudah punya sesuatu mau lebih lebar silakan. Tapi kalau belum punya apa-apa, kita fokus ke expertise kita, kemauan kita, follow our passion. That's the closing by Manoj Punjabi. Yes. No freelance, harus berjuang semuanya, segala sesuatu harus dicapai dan do it now ya. Do it now. Do it now. And never give up. And never give up. That's the point, Manoj Punjabi. Terima kasih Pak Manoj for your time, and I know it you're busy. Dan hari ini kita mampu berbagi informasi dan inspirasi dan ilmu bagi orang banyak. Saya yakin menjadi seorang yang baik itu tidak harus menjadi sesuatu equipment yang lengkap, tetapi dengan niat yang baik dan cara yang baik, insya Allah hasilnya pasti baik. Thank you so much, Terima kasih. Saya juga udah diundang di interaksi kita. Sukses untuk Anda juga. Thank you so much. Thank you, bro. Thank you. Alright.